Gelora Rakyat Melawan Korupsi, Tuntut Hukuman Mati, dan RUU Perampasan Aset. Korupsi bukan sekedar mengambil uang negara. Ia adalah mengambil hak rakyat, mengurangi kesempatan orang miskin, dan mengkhianati amanah yang seharusnya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jenal Ahriyanto 0784 yang saya hormati dan semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam sebuah narasi seputar peristiwa, fakta, dan suara masyarakat. Dengan segala kerendahan hati, saya bukan seorang ustadz, bukan pula seorang ahli hukum, dan bukan orang yang paling mengetahui tentang persoalan bangsa. Namun sebagai rakyat biasa, kita mempunyai hak untuk bertanya, kita mempunyai hak untuk menyampaikan keresahan, dan kita mempunyai kewajiban untuk mengingatkan ketika amanah rakyat dipertaruhkan. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026, perhatian publik tertuju pada aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI Jakarta. Salah satu kelompok yang menjadi sorotan adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang membawa dua tuntutan utama, yaitu mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan dan mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Aksi tersebut diberitakan sebagai aksi damai dan bukan gerakan untuk melengsarkan pemerintah. Lantas, bagaimana suara masyarakat di daerah? Bagaimana masyarakat di Cilacap melihat persoalan ini? Tentu kita tidak boleh mengarang atau mengatakan bahwa ada aksi tertentu di Cilacap hari ini apabila belum ada sumber yang dapat memastikan. Tetapi satu hal yang pasti, isu pemberantasan korupsi bukan hanya milik Jakarta, bukan hanya milik mahasiswa, bukan hanya milik aktivis, dan bukan hanya milik para pejabat negara. Korupsi adalah persoalan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, marilah kita simak narasi peristiwa bab demi babnya. Bab 1. Ketika uang rakyat dikhianati. Saudaraku, bayangkan seorang rakyat kecil bekerja dari pagi sampai sore. Petani mencangkul tanah, pedagang kecil membuka lapaknya, buruh bekerja dengan keringat, guru mendidik anak bangsa, orang tua menyisihkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Mereka membayar pajak, mereka mengikuti aturan, mereka berharap negara memberikan pelayanan yang baik. Tetapi apabila uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru diselewengkan, maka yang dirugikan bukan hanya angka yang tertulis dalam laporan keuangan. Yang dirugikan adalah kehidupan manusia. Ada jalan yang seharusnya diperbaiki, ada sekolah yang seharusnya dibangun, ada fasilitas kesehatan yang seharusnya tersedia, ada masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan. Tetapi semuanya bisa terganggu ketika amanah disalahgunakan. Bab 2. Suara tuntutan dari masyarakat. Pada aksi 27 Agustus 2026, AMPB menegaskan dua tuntutan utama. Pertama, segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari gelombang aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang berlangsung di kawasan DPR MPR RI. Disinilah kita harus membedakan antara
tuntutan masyarakat dengan hukum positif yang berlaku. Sebagai masyarakat, kita boleh mempunyai harapan dan tuntutan, tetapi pelaksanaan hukuman tetap harus berdasarkan hukum, pembuktian, proses peradilan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai perjuangan melawan korupsi justru dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, karena negara hukum harus tetap berdiri di atas hukum. Bab 3. RUU Perampasan Aset. Salah satu tuntutan yang paling banyak mendapat perhatian adalah RUU Perampasan Aset. Gagasannya sederhana untuk dipahami. Ketika seseorang terbukti memperoleh kekayaan melalui tindak pidana, negara membutuhkan mekanisme hukum yang kuat untuk menelusuri dan merampas aset yang berasal dari kejahatan sesuai ketentuan hukum. Karena apa gunanya seorang pelaku mendapatkan hukuman, sementara hasil kejahatannya masih dapat dinikmati oleh pihak tertentu. Masyarakat tentu berharap uang rakyat kembali kepada rakyat. Aset hasil kejahatan sampai berubah menjadi rumah mewah. Jangan sampai menjadi kendaraan mewah, jangan menjadi tanah, jangan menjadi rekening, jangan pula berpindah tangan hingga sulit dilacak. Namun semuanya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bab 4. Tentang hukuman mati bagi koruptor. Saudaraku yang dirahmati Allah, tuntutan hukuman mati bagi koruptor kembali menjadi perbincangan. Sebagian masyarakat melihat korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan kehidupan banyak orang. Namun persoalan hukuman mati bukanlah persoalan sederhana. Ia harus dibahas berdasarkan hukum Indonesia, pembuktian perkara, prinsip keadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai rakyat biasa, kita boleh mengatakan kami ingin hukum yang tegas, tetapi kita juga harus mengatakan tegakkan hukum dengan adil. Jangan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jangan masyarakat kecil begitu mudah mendapatkan hukuman, sementara perkara besar berlarut-larut tanpa kepastian. Keadilan harus berdiri untuk siapapun. Bab 5. Dari Jakarta untuk Indonesia. Aksi hari ini di Jakarta menjadi pengingat bahwa keresahan terhadap korupsi terus menjadi perhatian masyarakat. Dari Pati menuju Jakarta, dari berbagai daerah menuju pusat pemerintahan, suara masyarakat bertemu dalam satu persoalan. Bagaimana negara dapat semakin serius memberantas korupsi? Dan dari Cilacap pun kita dapat mengambil pelajaran bahwa membangun Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pejabat, tidak hanya oleh aparat, tidak hanya oleh anggota DPR, tetapi juga oleh rakyat yang menjaga kejujuran dari hal-hal kecil. Karena bangsa yang besar tidak hanya membutuhkan hukum yang kuat, bangsa yang besar membutuhkan manusia-manusia yang takut menyalahgunakan amanah. Renungan bab 6. Renungan dari sisi agama. Dalam Islam, amanah bukan perkara kecil. Harta yang bukan milik kita tidak boleh kita ambil. Jabatan bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri. Kekuasaan bukan tiket untuk menikmati fasilitas tanpa batas. Sebab pada akhirnya setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Seorang pejabat mungkin dapat bersembunyi dari manusia, mungkin dapat menghindari pertanyaan wartawan, mungkin dapat menghindari pandangan masyarakat, tetapi tidak seorang pun dapat bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita tidak hanya berbicara tentang menghukum koruptor, mari kita juga mendidik diri sendiri agar tidak menjadi manusia yang mengkhianati amanah.
Bab 7. Suara rakyat harus damai. Satu hal yang juga penting, menyampaikan aspirasi adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, aspirasi akan jauh lebih bermartabat apabila disampaikan dengan tertib dan damai. Jangan merusak fasilitas umum, jangan menyakiti orang lain, jangan melakukan kekerasan, jangan pula mudah terprovokasi. Karena perjuangan melawan korupsi tidak boleh berubah menjadi tindakan yang merugikan rakyat lainnya. Sebagaimana diberitakan, AMPB menyatakan aksi mereka di DPR pada 27 Agustus 2026 tidak bertujuan membuat kerusuhan dan membuka ruang dialog terkait tuntutan mereka. Bab 8. Pesan untuk para pemegang amanah. Kepada siapapun yang sedang memegang jabatan, entah jabatan kecil maupun besar, ingatlah, rakyat mungkin tidak selalu melihat, kamera mungkin tidak selalu merekam, media mungkin tidak selalu memberitakan, tetapi Allah mengetahui setiap amanah yang kita pegang. Jangan jadikan jabatan sebagai jalan menuju kemewahan. Jadikan jabatan sebagai jalan untuk memberikan manfaat. Karena jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berakhir, harta akan ditinggalkan, tetapi amal perbuatan akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Penutup, sahabat Jenal Ahriyanto 0784 yang saya hormati. Peristiwa hari ini memberikan sebuah pelajaran penting bahwa masyarakat masih mempunyai suara, bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi harapan, dan bahwa negara membutuhkan hukum yang kuat untuk melindungi uang rakyat. Namun perjuangan tersebut harus tetap dilakukan dengan cara yang damai, berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Sekali lagi saya sampaikan, narasi ini bukan untuk menghakimi siapapun dan bukan pula untuk menggantikan proses hukum. Kita serahkan perkara hukum kepada lembaga yang berwenang. Kita sebagai rakyat cukup menyampaikan harapan. Jangan hianati amanah rakyat. Jangan rampas hak orang kecil. Jangan jadikan jabatan sebagai jalan memperkaya diri. Dan apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tegakkan hukum dengan seadil-adilnya sesuai peraturan yang berlaku. Semoga Indonesia menjadi negara yang semakin bersih, adil, amanah, dan bermartabat. Jika narasi ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan kepada saudara-saudara kita. Saya Jenal Ahriyanto dari channel Jenal Ahriyanto 0784. Dengan segala kerendahan hati, saya bukan ustadz, bukan sang alim, dan bukan ahli hukum. Saya hanya mencoba menyampaikan sebuah renungan dari sudut pandang rakyat biasa. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang aman, damai, adil, dan penuh keberkahan. Jauhkan para pemimpin kami dari sifat khianat terhadap amanah. Jauhkan kami semua dari keserakahan, ketidakjujuran, dan perbuatan yang merugikan sesama. Ya Allah, jika ada harta rakyat yang telah disalahgunakan, berikanlah jalan agar kebenaran terungkap dan hak rakyat dapat dikembalikan. Berikanlah keberanian kepada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin dalam mengambil keputusan. Dan jadikanlah setiap suara rakyat yang disampaikan dengan niat baik sebagai jalan menuju perbaikan bangsa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.